Selamat pagi para sahabat GKI Klaris Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan rangkaian Bina Iman pada hari ini 13 Juli 2022. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan para sahabat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Para sahabat semuanya bisa membaca secara pribadi di tempat masing-masing. Saya akan membacakan satu ayat yang akan menjadi permenungan kita bersama-sama, yaitu di ayat yang ke-40. Di sana dikatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada orang yang pergi ke sebuah toko onderdil mobil. Dia datang ke sana. Dia mau membeli sebuah onderdil dari kendaraannya. Nah, dia sebagai orang yang lugu, orang yang masih kurang pengalaman berkaitan dengan onderdil kendaraan, dia kemudian di sana ditawari oleh penjualnya mau yang original, mau yang KW1 atau KW2. Nah, orang ini kemudian bingung, kok ada yang original, kok ada yang KW1, kok ada yang KW2. Kemudian orang ini bertanya, lantas apa bedanya antara yang satu dengan yang lainnya ini? Kemudian penjual itu menjawab bahwa yang original ini kualitasnya paling bagus, lebih awet atau paling awet dan tahan lama. Kalaupun ada cacat-cacat itu sangat kecil dimungkinkan terjadi, berbeda dengan yang KW1. KW1 kelasnya ada di bawah dari yang original, apalagi yang KW2. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara soal keimanan, berbicara soal kualitas pengikut-pengikut Kristus, itu juga senada dengan kualitas dari barang-barang yang ada di pasaran. Ada yang memiliki kualitas original dengan cacat-cacatnya sedikit dan enggak begitu kelihatan, tetapi ada juga yang KW1 bahkan juga KW yang kesekian. Atau ya boleh dikatakan ada pengikut Kristus yang sejati, ada yang abal-abal. Tetapi kadang-kala di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami kesulitan untuk bisa membedakan mana sih nih pengikut Tuhan yang sejati, mana sih yang hanya sekedar abal-abal. Jangankan membedakan di antara pengikut Tuhan, di antara pengikut Kristus, membedakan antara pengikut Kristus dan yang tidak saja kadang-kala juga mengalami kesulitan. Karena apa? Karena orang-orang yang merasa diri sebagai pengikut Kristus, dalam KTP-nya jelas dikatakan agamanya apa? Kristen, rajin ke gereja, tetapi kemudian faktanya setelah dia pulang dari gereja, dia tetap hidup di dalam kehidupan yang lama. Tutur katanya masih kasar, masih banyak misui orang, membuat hati orang terluka. Kemudian juga dalam sikapnya, kepeduliannya terhadap orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersingkirkan, ini juga tidak ada. Cuek, tidak peduli, kalaupun peduli hanya sebatas kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ada orang-orang yang di luar pengikut Kristus ini yang bahkan bisa diadu. Diadu apanya? Diadu kebaikannya, diadu kepeduliannya. Sehingga kita kemudian akan menjadi sulit untuk bisa membedakan mana pengikut Kristus dan mana yang bukan. Tetapi pada akhirnya Tuhan
akan memisahkan semua manusia, entah itu pengikut Kristus ataupun bukan, itu ke dalam dua kelompok. Kalau di dalam bacaan kita di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 ini berbicara soal tentang perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Di sana Tuhan memisahkan umatnya, memisahkan manusia itu ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah domba, itu adalah kelompok yang baik-baik, kelompok yang setia mengikut Tuhan, kelompok yang peduli kepada orang-orang yang hina dan tersingkirkan. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima kerajaan Allah yang telah disediakan. Sementara kelompok yang kedua adalah kambing-kambing, yaitu di golongan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak pernah memiliki kepedulian, orang-orang yang tidak pernah menjaga kehidupannya. Orang-orang yang ada di dalam kelompok ini akan dihukum di dalam api yang kekal. Nah, dasar penghakiman yang ditunjukkan di dalam bacaan kita adalah yaitu adanya kesediaan menyatakan kasih bagi orang-orang yang dianggap hina. Seperti yang dikatakan atau dituliskan di dalam ayat 36, di sana dikatakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan ayat 40 yang tadi juga sudah saya bacakan, yaitu aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, hal ini adalah hal yang penting di mata Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perumpamaan ini, dari mereka yang benar merasa tidak benar. Kapan Tuhan aku melihat engkau telanjang? Kapan Tuhan aku melihat engkau ada di dalam penjara? Itu yang benar merasa tidak benar. Tapi di sana juga yang tidak benar merasa benar. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan pemahaman dan juga penghayatan kehidupan rohani mereka, kehidupan spiritualitas mereka. Dan memang kalau kita kemudian mau menelusuri, tidak banyak orang yang bersedia untuk melayani orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang hina. Padahal ini adalah tanda seseorang itu telah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi tanda bagaimana kecintaan seseorang terhadap Tuhan yang akan mewujud di dalam kehidupannya sehari-hari terhadap orang-orang yang dianggap hina dan tersingkirkan. Tentu orang-orang ini tidak dibatasi oleh status sosial, oleh agama, dan juga oleh suku tertentu. Tapi perlu kita sadari juga bahwa ketika melakukan perbuatan baik, ketika melakukan sebuah bentuk kasih, peduli kepada sesama ini, bukan semata-mata demi keselamatan, melainkan karena ungkapan syukur kita atas apa yang telah Tuhan lakukan, atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita terus menghayati kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang dengan sungguh-sungguh memiliki kesediaan untuk peduli dan juga mencintai orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dianggap hina, yang bahkan mungkin tidak dianggap manusia lagi di antara sesama. Selamat memasuki kehidupan yang baru pemberian Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.